Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang sebagai penyembahanku. Oh, kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Wow.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur jika malam hari ini kita masih boleh ada dengan keadaan sehat, dengan keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Amin. Saya sangat bersyukur, bersuka cita kembali saya diberikan kepercayaan untuk saya boleh sharing renungan pada malam hari ini di dalam ibadah tengah minggu. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sangat layak untuk menerima segala ucapan syukur dari kita. Dimana kita bisa bangun pagi, dimana kita masih boleh ada saat ini, itu tidak lepas dari kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Malam hari ini saya akan memberikan renungan singkat saja Bapak Ibu tentang kasih. Bulan ini kita masih ada di dalam kasih yang mengubahkan. Di mana minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar banyak hal tentang kasih. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau menyampaikan tentang aksi di dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Harus ada aksi di dalam kasih. Kalau Bapak Ibu bilang dalam diri sendiri, aku orang yang hidup dalam kasih Tuhan, aku orang yang memiliki kasih Tuhan. Tapi kalau itu tidak ada aksinya Bapak Ibu, saya mau katakan percuma Bapak Ibu, tidak ada faedahnya. Oleh sebab itu kita langsung saja membaca ayat pada malam hari ini di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, tapi kita tidak akan baca semuanya. Bapak Ibu boleh baca sendiri setelah ibadah tengah minggu. Saya akan bacakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, ayat ini ayat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Di ayat yang keempat, ayat yang kelima, 6, 7 dan sebagainya itu merupakan contoh-contoh kasih. Di ayat 1, 2, dan 3 ini ayat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Ini mewakili semua aspek di dalam kehidupan manusia. Sekalipun kita dapat menguasai semua bahasa manusia. Wow, kalau ada orang yang bisa menguasai semua bahasa di dunia,
dia adalah orang yang hebat ya Bapak Ibu. Saya pernah baca, saya pernah nonton di YouTube video bagaimana anak kecil dia bisa menguasai banyak sekali bahasa. Wah, itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa sekalipun kita bisa bahasa, semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gak ada besar tapi gak ada isinya Bapak Ibu, begitu. Bunyi tapi kosong gitu ya Bapak Ibu. Jadi gak ada faedahnya Bapak Ibu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, wow, karunia yang luar biasa itu, karunia tentang kenabian Bapak Ibu, yaitu tentang nubuat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, wow, orang yang sangat pinter mungkin ya Bapak Ibu, sekalipun memiliki iman yang sempurna yang sanggup memindahkan gunung. Wah, Bapak Ibu pernah tahu cerita tentang gereja sampah di Mesir Bapak Ibu? Wah, itu luar biasa kesaksiannya ya Bapak Ibu ya. Beneran gunung itu benar-benar berpindah loh Bapak Ibu. Wah, itu amazing, itu luar biasa, dan itu masuk dalam sejarah dunia Bapak Ibu. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, sekalipun kita memiliki iman yang sempurna seperti itu, kalau kita tidak memiliki apa Bapak Ibu? Kasih, sama sekali tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Dan bahkan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, mungkin kita mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak, yang mungkin gak akan habis-habis kita bagi-bagikan ke orang lain. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, kata firman Tuhan, gak berguna Bapak Ibu. Itu semua tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan. Dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, itu kalau kita tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini mengapa Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, menekankan bahwa pentingnya kasih. Karena apa Bapak Ibu? Karena bagi Rasul Paulus kasih itu penting untuk kita ekspresikan. Kasih itu penting untuk kita wujud nyatakan Bapak Ibu. Amin. Karakteristik Kristus itu kasih, simbol Kristus itu kasih. Banyak orang yang mengenal Kristus lewat kasih, banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan itu lewat kasih. Tuhan itu menunjukkan kasihnya dengan aksi yang nyata bagi kita semua lewat apa Bapak Ibu? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Perbedaan memang dapat menimbulkan perselisihan yang akhirnya berujung perpecahan. Tidak sedikit Bapak Ibu gereja pecah, sesama pelayan Tuhan pecah, atau hubungan antara kakak adik, orang tua dengan anak, sering terjadi perpecahan dan perselisihan. Tetapi Bapak Ibu, jika kasih itu hadir di masing-masing orang, di masing-masing pihak, saya yakin, saya percaya, seberapapun besarnya perbedaan atau perselisihan itu, kalau ada kasih, itu pasti bisa diatasi. Oleh sebab itu, kasih itu punya kuasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata, aku adalah anak Tuhan, aku hidup di dalam kasih Kristus, ayo nyatakan kasihmu, ayo tunjukkan lewat apa? Lewat bukti yang nyata bahwa iya, aku punya kasih Kristus. Aku harus bersaksi, menyaksikan kasih itu untuk orang lain. Paulus menyampaikan pesan ini melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menasehati mereka supaya apa? Jangan memperdebatkan siapa yang terhebat dalam karunia roh. Mungkin gini, kita sering kali ya Bapak Ibu, mungkin anak-anak muda atau sesama pelayan Tuhan merasa, oh aku yang paling hebat di dalam pelayanan. Kalau nggak ada aku, pelayanan nggak mungkin berjalan dengan baik. Kalau nggak ada aku yang WL, mungkin ibadah nggak akan berjalan dengan baik. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kalau ada yang merasa seperti ini, mungkin bukan dalam hal aspek pelayanan, mungkin oh bosku butuh aku kok, kalau
aku nggak ada bosku, bosku nggak mungkin jadi kayak sekarang kalau misalkan apa, atau mungkin di dalam pertemanan Bapak Ibu, kita merasa sangat dibutuhkan sehingga seakan-akan kita yang paling penting, kita yang paling hebat, kita yang paling luar biasa. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu nggak ada faedahnya, itu nggak berguna Bapak Ibu. Dan itu contoh orang yang tidak mempunyai kasih, itu contoh orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu contoh orang yang hidupnya tidak ada di dalam kasih Kristus. Paulus mau menunjukkan bahwa yang lebih utama itu adalah kasih. Karunia-karunia rohani itu nggak berguna kalau nggak ada kasih Bapak Ibu. Karunia-karunia betapa hebatnya kita melayani Tuhan mungkin, atau betapa luar biasanya kita main musik, atau sangat enak mungkin suara kita dalam memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kita tidak memiliki kasih, itu kita tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Itu nggak penting di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah kita harus mempunyai kasih. Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa semua karunia itu nggak berguna kalau nggak ada kasih. Segala sesuatu yang kamu lakukan juga itu nggak akan berguna kalau kamu nggak melakukannya dengan kasih. Segala sesuatu yang sudah kamu lakukan, mungkin kamu sudah bangun saat ini, sudah kamu bangun tapi tidak dengan kasih kepada Tuhan, tidak dengan kasih kepada sesama, itu sia-sia. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita merasa diri kita sangat dibutuhkan oleh orang lain, itu sama saja kita tidak lagi menghargai Tuhan, kita tidak lagi hidup menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi kita yang meninggikan diri kita sendiri. Karunia roh itu akan berakhir Bapak Ibu. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Kalau kita meninggal suatu saat, kita meninggal, kita tidak bawa apa-apa, termasuk karunia rohani, enaknya suara kita, talenta kita bermain musik. Ketika kita meninggal, sudah kita nggak mungkin bawa, kita nggak mungkin membawa itu lagi Bapak Ibu. Tapi yang terus ada adalah kasih. Kasih lebih penting daripada semua karunia rohani yang ada. Paulus menjelaskan pengertian kasih itu karena kasih itu berasal dari Bapa. Amin. Kasih itu berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri yang pertama kali menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Tuhan Yesus yang pertama kali mempraktekkan kasih itu kepada kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti dan kita harus memahami arti kasih dan pentingnya kasih di dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin. Kasih yang sejati itu bukan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri. Kasih yang sejati itu bukan untuk memenuhi kepentingan sendiri. Kasih yang sejati itu bukan kasih yang mementingkan diri sendiri. Kasih yang sejati itu tidak egois. Dia membawa kebaikan untuk orang lain. Dia mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dia berbuat baik tanpa dia mengharapkan orang lain itu berbuat baik juga kepada dia. Dia melakukan segala sesuatu, dikatakan di dalam firman Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, itu kasih sejati Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan kita menganggap bahwa kita hidup di dalam kasih. Tapi kalau kehadiran kita membawa perpecahan di tengah-tengah, mungkin di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah keluarga Allah, jangan berkata aku hidup di dalam kasih Tuhan atau aku memiliki kasih Kristus. Tapi kalau hidup kita tidak bisa membawa damai untuk orang lain, tapi kalau hidup kita masih dituntun dengan keegoisan demi keegoisan, jangan berkata aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan atau aku memiliki kasih Kristus. Kalau di dalam hidupmu kamu masih mementingkan dirimu sendiri dan gak mementingkan orang lain, kasih itu Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh,
kalau kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi orang lain tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa eh, tanpa disinggung dengan firman Tuhan. Secara refleks kita akan mengasihi orang lain. Kalau misalkan bagaimana Tuhan kan mau kita hidup membawa damai sejahtera. Kita disebut anak-anak yang membawa damai. Tetapi kalau di dalam keluarga kita sendiri, kita tidak bisa membawa damai, Bapak Ibu. Di situ kasih yang disebut dan yang diinginkan oleh Tuhan itu tidak berlaku di dalam keluarga kita. Dan jangan harap kita bisa mengubah orang lain kalau diri kita tidak diubah dulu, kalau diri kita tidak berubah dulu. Jangan harap kita bisa membawa damai dan kita bisa menjadi damai untuk orang lain, tapi di dalam keluarga kita sendiri, kita justru yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan, Bapak Ibu. Nah, kita harus pahami bahwa mengasihi itu kata kerja, bukan sembarang kata yang. Jadi kalau mengasihi itu kata kerja, harus ada usaha dari manusia untuk mengerjakan hal itu. Harus ada usaha atau tindakan atau aksi, bagaimana kata kerja itu bisa terus aktif kalau kita tidak mengaktifkannya terus-menerus, Bapak Ibu. Mengasihi itu kata kerja. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, itu nggak bisa dengan hanya diam saja. Kalau kita mau mengasihi orang lain, lakukan, kerjakan sesuatu untuk mengasihi orang itu. Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian secara utuh dan secara sempurna tentang bagaimana kita harus mengasihi atau bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Yang terpenting adalah, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak kasih, kita adalah anak-anak yang membawa kasih Tuhan untuk orang lain, memperkenalkan kasih Tuhan untuk orang lain. Stop, saya mau katakan, jangan lagi egois, jangan lagi menimbulkan perpecahan, jangan lagi menimbulkan perselisihan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, ayo kita sama-sama bergandengan tangan, belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Ada perbedaan demi perbedaan, itu biasa, Bapak Ibu, dalam gereja atau di dalam pelayanan. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita memiliki kasih, kita pasti memiliki pengendalian diri. Pengendalian diri itu penting karena apa? Karena dengan adanya kita mengendalikan diri kita, kasih itu boleh nampak, Bapak Ibu. Kita tidak lagi egois, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah tersinggung. Ayat yang keempat yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, seringkali banyak orang itu mencari pembenaran diri. Kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan, kita tidak perlu hidup mencari pembenaran ke orang lain. Tapi yang terpenting adalah kita hidup di dalam kebenaran, bukan mencari pembenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Amin. Kasih itu dia percaya segala sesuatu. Sehingga apa, Bapak Ibu? Kita tidak boleh memiliki pikiran negatif kepada orang lain atau kita berprasangka buruk kepada orang lain. Bapak Ibu, kasih itu menutupi segala sesuatu. Satu dengan yang lain pasti memiliki kekurangan. Mungkin kekurangan kita banyak dalam pelayanan, tapi ingat Bapak Ibu, kasih itu menutupi segala sesuatu. Sehingga sekalipun ada kekurangan di tengah-tengah pelayanan atau di tengah-tengah gereja, jika ada kasih Tuhan, jika ada kasih itu,
maka kekurangan itu pasti akan tertutup Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita pasti akan saling bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri sehingga dia merugikan orang lain, tetapi bagaimana dia hidup untuk mencari keuntungan bersama, untuk mencari kepentingan bersama. Amin. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita itu tidak lengkap Bapak Ibu, dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa Bapak Ibu yang paling besar di antara semuanya adalah kasih? Karena kasih yang akan membuat semuanya itu sempurna. Kasih yang akan membuat semuanya itu lengkap Bapak Ibu. Kasih yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Amin. Oleh sebab itu betapa luar biasanya kalau kita semua hidup di dalam kasih Tuhan. Bagaimana sangat luar biasanya Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan akan bertumbuh dan berkembang sangat luar biasa kalau kita saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita menunjukkan aksi kita di dalam kasih Kristus. Amin. Oleh sebab itu, ayo kita semua sama-sama belajar untuk mengaksikan kasih itu. Amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami yakin Tuhan, kami percaya kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan kembali Tuhan malam hari ini. Kami mau menunjukkan Tuhan, kami mau mengaksikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami untuk orang lain Tuhan. Terlebih lagi untuk kami, keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami tidak pernah berhenti dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau berhenti Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak akan berhenti di dalam hidup kami saja. Kami rindu kami mengaksikan kasih-Mu itu Tuhan bagi orang lain. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan bagi orang lain. Pakai setiap kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang egois. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang hanya menguntungkan diri kami sendiri. Kami mau menjadi anak yang mengasihi orang lain, mencari keuntungan bersama Tuhan, dan kami mau saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang mengasihi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.